Apa itu psikologi? Ya, psikologi itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat makna dari kata psikologi itu sendiri, psikologi itu bisa dibagi menjadi dua kata, yaitu psiko dan logi. Nah, kata psiko dan logi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang artinya jiwa atau roh atau nafas, dan logia yang artinya adalah ilmu. Dari sana, psikologi bisa didefinisikan sebagai ilmu tentang jiwa. Nah, tapi definisi itu sebetulnya udah ketinggalan zaman. Dulu, psikologi emang dibilang sebagai ilmu jiwa atau ilmu kejiwaan. Alasannya adalah karena zaman dulu pengetahuan itu belum secanggih dan semaju sekarang. Jadi belum ada tuh alat-alat untuk ngotak-ngatik otak manusia. Belum ada juga pengetahuan tentang proses berpikir manusia dan gimana manusia bisa berperilaku secara kompleks. Sekarang, dengan adanya peralatan yang canggih, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang neuroscience dan psikologi kognitif, serta munculnya banyak teori baru tentang perilaku manusia, definisi psikologi pun jadinya udah berubah. Psikologi bukan lagi didefinisikan sebagai ilmu jiwa yang kedengarannya abstrak. Sekarang, psikologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku dan proses mental. Sesuai dengan definisinya, maka orang psikologi pastinya akan banyak berkutat dengan perilaku dan juga proses mental makhluk hidup. Psikologi akan menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan fundamental soal perilaku kita sebagai makhluk hidup. Misal, apa sih yang membuat kita merasa senang atau sedih? Apa sih yang membuat teroris bisa berperilaku radikal? Gimana sih cara manusia memandang dunia? Dan banyak lagi. Mulai dari perilaku yang receh sampai dengan perilaku kompleks. Semuanya akan ditelusuri di dalam ilmu psikologi. Nah, psikologi itu terus-menerus berkembang sampai dengan sekarang. Sehingga bisa dibilang bahwa psikologi adalah science. Ya, psikologi sudah termasuk ke dalam science. Meskipun ini masih jadi perdebatan sih buat beberapa kalangan. Tapi, sebetulnya psikologi memang sudah cukup mumpuni untuk disebut sebagai science. Karena metode yang digunakan juga udah objektif. Penelitiannya pun udah banyak berkembang, dan alat-alat untuk menelitinya pun udah jauh lebih keren dibandingkan dulu. Selain itu, perkembangan psikologi juga diiringi dengan kemunculan teori-teori besar yang menjadi landasan dari psikologi modern yang kita kenal sekarang. Kalau dulu, mungkin psikologi awalnya dianggap sebagai ilmu nujum, karena ngomongin jiwa yang abstrak banget. Tapi semua berubah semenjak munculnya riset dan metodologi untuk meneliti ilmu psikologi. Ini ditandai dengan kemunculan laboratorium psikologi pertama yang dibuat oleh Wundt. Ada juga aliran psikologi behavioristik yang berbasis perilaku objektif yang didirikan oleh Watson, yang menjadi pertanda bahwa psikologi sebetulnya adalah ilmu yang objektif gitu. Dan banyak lagi kemajuan-kemajuan lainnya yang menandakan kemajuan psikologi dan perkembangan psikologi dalam ilmu pengetahuan. Jadi psikologi bisa dikatakan sebagai science ya, dan bisa disandingkan juga dengan ilmu-ilmu lain gitu. Bahkan bisa beririsan, seperti dengan cabang ilmu biologi, kedokteran, sosiologi, geografi, dan lain sebagainya. Nah, meskipun emang kalau dibandingin dengan hard science kayak fisika misalnya, psikologi memang masih kalah dalam pembuktian metodologinya gitu. Nah, hal ini karena yang menjadi objek penelitian psikologi adalah perilaku yang tentunya sangat amat kompleks. Jadinya kita tuh gak bisa ngambil kesimpulan semudah itu ketika meneliti perilaku. Contohnya gini, misal pertanyaan yang mau dijawab di penelitian psikologi adalah kenapa sih teroris rela melakukan perilaku bom bunuh diri? Nah, pertanyaan ini tentu memiliki jawaban yang cukup kompleks. Akan sulit bagi kita untuk langsung ngejawab, oh itu terjadi karena X gitu. Oh itu terjadi karena Y. Karena akan selalu ada berbagai faktor yang menyebabkan orang berperilaku tertentu. Ada faktor sosial, faktor situasi lingkungan, agama, pandangan dan sikap si teroris ini terhadap dunia, bahkan sampai dengan kecenderungan genetik. Jadi, psikologi meskipun sudah bisa kita anggap sebagai science, tapi ya bisa dibilang science itu masih bukan hard science kayak fisika, gitu. Dimana objek risetnya bisa diteliti dengan sangat tepat gitu, lewat eksperimen dan persamaan matematis. Perilaku itu cukup kompleks untuk dibuat eksperimennya dan persamaan matematisnya, meskipun emang para ilmuwan psikologi udah terus berusaha untuk melakukan itu sampai sekarang. Tentunya dengan menggunakan teori yang sudah ada, alat-alat eksperimen, dan juga statistik. Ya, sedikit fakta nih, kalau lo masuk S1 jurusan psikologi, ketika lulus, lo nanti akan jago banget di statistik. Kenapa? Karena itu akan jadi makanan sehari-hari anak psikologi pas kuliah. Balik lagi ke penjelasan tadi, statistik membantu psikologi membangun teori-teorinya supaya menjadi sains yang berbasis fakta empiris yang objektif. Sehingga bisa dibilang bahwa tanpa statistik, psikologi mungkin akan lebih sulit berkembang jadi kayak sekarang. Well, begitulah penjelasan tentang psikologi.